Setelah 2 kali naik ke room Edis TV dan mendapatkan Irma kemudian membuka room live sendiri. Di roomnya, Irma panjang lebar menanyakan tentang marga dan adat Batak dengan penonton live-nya yang kebetulan banyak yang bersuku Batak. Entah mengapa, Irma lebih tertarik membahas adat Batak. Mungkin hanya penasaran saja. Diskusinya cukup hangat dan lucu. Ditambah lagi dengan host yang cantik. Mari kita simak video diskusinya. Tapi sebelumnya, silakan share ke rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Nanti udah kayak iya Haji. Kita kan berandai-andai ini, jangan terlalu diambil ke dalam hati dulu. Ya, iya. Andai-andai. Tapi abang nih ngomongnya tuh tegas sekali. Takutnya ada yang rekam kirain Irma nih. Yang penting kan kita berdiri. Biarlah orang berkata apa, yang penting kita nggak jadi apa-apa. Iya, betul. Maksudnya biar lebih gampang Irma mengerti maksudnya gitu loh. Iya, Irma nih mengerti, udah mengerti tentang marga. Tapi jangan lu diperjelas dengan. Irma, Takutnya bagus ya. ada ini ibu-ibu Ebi Pro lagi tadi. Irma, jadi kalau seandainya nanti kau naik sekali lagi ke room Edis kan, buru apa mamamu Edis bilang dulu. Aku Ya, mau, nggak apa-apa. Irma, aku mau dong diambil, dibuat margaku semarga dengan mamamu bilang. Ya nanti Irma baru ngomong kayak gitu. Ini kasih hadiah Irma diturunin ya soalnya. Tapi sebenarnya enak loh. Kalau sudah tahu tahap-tahapnya, cara tutur sapanya mantap. Sangat mantap. Gini Irma, biar saya jelaskan ya. Saya kan Sinaga. Contohnya Mama si Edis itu Sinaga. Ini contoh ya. Nanti Irma Bang, itu jangan ngomongin orang. contoh ini, contoh. Iya diganti apa Bang? Namanya. Jangan. Iya. Biar agak cetar membahana dikit. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini Irma. Contohnya Irma itu mamanya Sinaga. Irma dibikin Sinaga gini kan. Nanti di kampung dia itu semua marga Sinaga, kamu itu diangkat jadi putrinya. Jadi ada nanti adat yang sakral untuk itu nanti. Pengangkatan dulu kalian. Irma itu diangkat dulu jadi Sinaga, pengangkatan dulu. Setelah itu baru ke acara pernikahan gitu loh. Iya, benar-benar. Kalau sekarang marga Irma Sunda, Sunda gimana? Kalau Ya, Sunda kita kurang Gini, tahu. kalau biasanya gini, kalau orang gini, kalau di luar dari orang Batak contohnya aku menikahi orang Sunda, apa orang Jawa, orang Bugis, orang Manado, apa orang lain-lain, itu yang aslinya dia akan dibuatkan marga supaya berjalan secara adat Batak, karena adat Batak itu tidak lepas dari marga-marga. Ya, tidak lepas dari marga. Terus Irma tuh dibeliin marga. Kira-kira harganya berapa tuh? Dan sebenarnya kasar itu, bukan dibeliin, dibuatkan marganya. Dibuatkan bukan dibeli. marganya. Itu Iya. bayar apa Bang? Sebenarnya bukan dibayar, tapi dibuat kayak seperti adat-adatnya lah gitulah. Ada adatnya dibuatnya. Kita dipestain Yang- lagi gitu. Yang Pesta. bayar ya biaya pesta itulah bayarnya. Nanti itu ada di dalam piring, nanti itu hanya istilah aja berapa lembar uang gitu. Oh. Kayak apa lah? Irma paham. Irma Tim paham. merakup. Tapi Merakup. kalau orang Batak itu kan bisa kalau tulang itu dibilang titi marakup. Udah buru kami nih kata, udah putri kami nih. Ada nanti di dalam piring dia ada daun sirih sama uang gitu. Itu perumpamaan gitu. Jadi contohnya seandainya kamu dibuat boru Sinaga, jadi kalau ketemu kamu dengan marga Sinaga di seluruh dunia ini, itu udah nggak saudara kamu tuh. Itu enaknya. Iya, betul. Jadi kemana-mana pun
Jadi Irma Berapa mau kemana-mana pun nanti jumpa Sinaga, Irma bilang, saya Irma Buru Sinaga. Jadi semua Sinaga di seluruh Indonesia menganggap Irma itu putrinya. Gitu loh. kayak kekeluargaan dekat gitu nah. Terus Bang, itu emang harus ya kita ada marganya. Nah, setelah misalnya nih ya, Irma udah punya Boru Sinaga, nah suami Irma Boru Simanulang. Kita menikah tuh kan. Nah, terus Kalau suaminya Marga Simanulang, jangan Buru, Marga Simanulang. iya, marga Simanulang. Terus punya anak. Nah, anaknya ikut siapa marganya? Ayahnya. Iya, selalu diambil dari ayah. Terus pasti anaknya itu kalau laki-laki Marga Simanulang. Jadi kalau ada anak cewek Boru Manulang. Itulah intinya. Oh, jadi ikutin dari ayahnya lah semua gitu. Iya semua ya. Jadi kalau marga ibunya sebatas sampai ibunya itulah. Karena garis keturunannya diambil dari laki-laki. Marganya. Iya, iya. Ah, jadi kalau kamu diangkat contohnya Boru Sinaga, ya sampai di kamu itulah Boru Sinaga itu. Karena apa? Anak-anakmu semuanya diambil dari bapaknya, marganya. Itu dia. Makanya kalau Makanya, makanya orang kalau orang Batak itu diwajibkan punya anak laki-laki supaya keturunannya gak hilang marganya. kalau bisa, tapi kalau nggak bisa nggak dipaksakan juga. Iya, nggak bisa dipaksakan. Cuman besar harapan setiap orang berkeluarga punya anak laki-laki gitu loh, supaya garis keturunannya nggak hilang marganya gitu. Ah, tapi omong-omong bagus tato Mirima, aku suka. Aku suka. Jangan dong. Sebenarnya malu Irma. Penak ya ngobrol-ngobrol kayak gini. Iya, jadi kita tahu ya gimana gitu orang. Soalnya Irma sebenarnya Tapi banyak orang Medan, tapi Irma nggak begitu nanya-nanya ke sebelumnya banyak juga kawan orang Batak ya. banyak. Bukannya kawan sih, tapi Irma pernah deket gitu sama orang Batak. Ya pernah Pacaran lah. gitu ya. Kenapa? Pacaran gitu ya. Enggak, waktu itu kan Irma tuh belum mengerti Boru, marga gitu. Terus kayak kehidupan-kehidupan di sana nggak ngerti. Cuma yang Irma tahu kita itu berbeda agama. Jadi Irma nerusin hubungan kayak gitu tuh untuk apa gitu kan nggak ada terusnya. Dulu kan pikirannya kayak gitu. Jadi ya nggak Irma terusin. Oh, Oh, Gitu. maksudnya Irma dulu pernah menjalin hubungan sama orang Batak gitu? enggak pernah. Nggak pernah ya? Nah, apa ya, kalau pacaran terlalu mendalam sih nggak pernah, tapi kayak disetujuin keluarganya tuh pernah. Jadi Oh gitu. keluarganya dia itu kan dia juga gitu ya merantau kan di Tangerang. Nah dia itu tinggal itu di ngontraknya itu kontrakan dia itu dekat sama rumah Irma karena Irma nih kan nggak punya saudara, nggak punya adik. Jadi Irma tuh suka anak kecil. Jadi kakaknya dia itu punya anak, punya butet itu kan anaknya namanya tuh butet tuh. Jadi Irma tuh seneng gitu mainnya sama dia ini. Nah terus adiknya ini mainlah ke rumah kakaknya ini pas dia main tuh dia sukanya sama Irma kan nah suka tuh ya kita ngobrol lah biasa gitu terus Di kita kalau kalau dikenalin ke keluarganya pasti dibilangnya gini ya Islam kayak gitu ya kan kayak kita nih dikenalin ke keluarganya diajak ke keluarganya nah keluarganya itu ngomong nanya ke kitanya tuh nggak nanya nama tapi nanyanya tuh Islam deh gitu dia ya kan itu jangan salah. Di kampungku yang sudah merantau Bandung Sunda ya. iya Bandung Sunda Nah, di kampungku banyak yang ngambil istrinya orang Sunda. Orang Sunda ada 3 orang yang sekampung dengan aku. Dulunya merantau ke situ kan, terus nikahi anak apa cewek yang dari situ, terus dibuatlah marganya. Sekarang masih di sana. Orang-orang Sunda. oh sekarang maksudnya tinggalnya di Bandung nggak di Medan Ada yang balik ke Bandung, ada dua keluarga yang masih di Medan.
Jadi di kampung orang itu, tapi Kalau ceweknya orang 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 Bang, kalau orang Batak tuh dia keras kepala nggak sih, kayak apa yang dia mau tuh harus kita turutin gitu. Apa gimana bisa diajak kayak pelan-pelan nggak sih? sebenarnya tergantung orangnya sih, nggak sama Iya ya, di semua. mana-mana tuh. Nah, Ada juga yang keras kepala, nggak bukan munafik kita ini orang. Setiap suku kan pasti ada yang keras kepala. Cuman pada prinsipnya orang Batak itu ya setidaknya tekadnya tinggi lah. Nggak ada yang menye-menye istilah orang zaman sekarang ini kayak apa cengeng-cengeng segala macam, nggak ada itu. Orang Batak aslinya pekerja keras, nyali tinggi, nggak ada cengeng-cengengnya. Makanya orang Batak bisa hidup di mana, nggak ada istilah cengeng-cengeng. Pengacara kan lihat orang Batak, pengacara itu mana ada yang cengeng-cengeng. Orang Batak semua yang mau saya pengacara kan, itu tandanya orang Batak itu tegas-tegas. tapi Irma nih cengeng kayaknya kalau ngomong keras dikit nangis. Takut. Gimana CR7 Tapi kak, kalau Kan kalau gini, ceweknya bang, kalau ceweknya kayak kuat-kuat juga, maksudnya kayak apa sih, kan kayak cowok Batak nih keras-keras gitu ya, terus kayak ceweknya tuh kayak udah kebal juga nggak sih, apa cengeng juga? sebenarnya sebenarnya gini loh Irma, kalau untuk karakter itu mau cewek mau cowok sama sih, cuman orang Batak itu kedengarannya aja cara bicaranya keras, tapi kalau hatinya banyak kok yang selembut salju, banyak. ya Jadi rata-rata orangnya setia kok, nggak usah takut, iya, setia kalau sampai mati. iya, kan ada itu lagu Batak Siti sampai mati tuh. Tapi yang Jadi kalau orang selingkuh Batak nggak itu ada kali ya bang? selingkuh ada, tetap Pasti ada. nggak mungkin nggak ada, pasti nggak usah menapik lah. Namanya setiap suku pasti ada yang melanggar lah pasti. Cuman prinsip apabila sudah berkeluarga, kita kan berpedoman kepada Alkitab yang dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu sangat sakral, itu pegangan orang Batak itu. Gak ada orang cerai-cerai hidup. Tapi kalau udah meninggal, ya apa boleh buat. Nikah ya bisa. Kalau udah meninggal istrinya, contohnya antara salah satu lah ya. Kalau laki-lakinya meninggal ya ceweknya juga bisa nikah. Itu istrinya. Tapi kalau cerai hidup, maaf kata, kalau untuk sekarang ini secara adat nggak diterima itu kalau masih hidup. Nikah lagi ya, tapi cerai hidup. Iya kan, Le? Iya betul. Itu dianggap berzina. Kalau dia Dianggap cerai, berzina itu. dia Kalau menikah lagi sama orang itu. Kalau kalian selingkuh boleh, kalau kalian selingkuh boleh. Sama bang, selingkuh kan berzina Oh, juga selingkuh. menurut Alkitab. Berzina itu nggak boleh sebenarnya, tapi memang sampai sekarang pasti ada. Pokoknya kalau masih hidup istrinya atau suaminya, apabila dia selingkuh atau nikah lagi, itu dianggap berzina. Dianggap berzina. Apabila dia nikah, kalau secara adat Batak, tidak ada yang menikahkan itu, nggak ada yang mengesahkan. Kalau sudah menikah tuh. Tapi Iya, kalau eh, memang masih hidup salah satu. Irma nanya nih ya, kan di Kristen itu kan nggak boleh poligami. Nah, kalian kan di Nggak Kristen, boleh. tapi ada nggak sih di Kristen tuh kayak yang berpoligami? Ada. Gak usah menafik, ada. Yang Ada melanggar, juga. tapi itu melanggar. Iya, tapi itu Iya, dipastikan melanggar. iya itu melanggar. Iya sama, maksudnya kayak di Indo, di Islam kan ya kayak gitu kan, maksudnya yang memenuhi syarat lah yang boleh berpoligami. Nah, Irma tanya di Kristen tuh ada yang poligami juga. Kalau di Kristen Ada. mau sekaya Ada. apapun mau gimana pun nggak bisa poligami. Iya, tapi Itu ada. tetap melanggar, tetap Itu melanggar. namanya melanggar. Oh, Melanggar secara adat dan melanggar secara agama itu. Iya, Ada. dua dilanggar. Dua, agama dengan adat. Karena Iya, orang dua- Batak itu selaras. Dua-duanya dilanggar. Selaras antara adat itu dengan kekristenan itu selaras. Kalau masalah pernikahan ya.
kecuali istrinya udah meninggal baru bisa. Makanya Selagi istrinya hidup nggak bisa. makanya seandainya nanti laki orang Batak, yakinlah pasti setia sama ama. Apalagi mantap servis-servisanmu nanti. Berarti di lingkungan Irma ada lah orang Batak ya, beberapa orang ya. Kalau iya banyak bang. Oh, banyak ya. Kalau di Irma tuh orang Batak ya banyak, ada Batak Muslim, ada Batak non Muslim, ya banyak. Malah yang punya toko-toko di sini tuh banyak orang Batak bang. Oh gitu ya. Irma udah umur berapa sekarang Irma? Irma 75. Jangan diterapkan berbohong bisa dalam tiga hal itu. 27 bang, 27. Oh, Irma 27 27 ya, berarti masih muda ya. Beda setahun kita Irma, aku 28. Tapi bang, tapi kalau orang Batak tuh dia kalau menikah tuh usia dia di atas 30 ya bang ya? Apa ada yang kayak Ada patokan kayak gitu. Ada patokan. Itu nggak pedoman itu. Mau 20 tahun pun bisa kok. Yang penting secara adat sah, secara agama sah. oh Tidak ada aturan Irma, nggak ada aturan orang Batak harus menikah sekian, nggak. Cuman Tapi- kenapa orang Batak banyak menikah? Karena mereka banyak bekerja keras mengumpulkan dulu, bukan karena harus sekian tahun, nggak seperti itu konsepnya. soalnya kalau ya Irman punya kenal cowok tuh kan, nah tapi dia itu ini bang apa sih nggak mau menikah tuh dia tuh dia orang kita tuh jarang kayak menikah muda, tapi kita tuh kayak udah punya segalanya dulu, kayak udah punya aset mungkin lah kayak rumah apa gitu, nah baru Tapi ya, kalau memang ada niat ke jenjang untuk berkeluarga, ya kalau memang sudah pas ya oke-oke aja. Ya ada istilah harus punya mobil dulu, punya tanah dulu, punya rumah dulu, punya modal dulu, nggak ada istilah. Kalau memang udah sama-sama iya kedua belah pihak sepakat, ya nggak apa-apa lanjut. Gini loh Irma, biar saya jelaskan ya, yang lebih detailnya ya. Orang Batak itu, kenapa dia menikah sesudah berumur, kebanyakan sesudah berumur? Karena begini, eh karena kalau saya, contoh ini contoh ya, kita sama-sama suka ini. Ya nggak bisa sama-sama suka aja Indomie gitu. Karena kita harus melakukan adat ini yang lumayan biayanya gitu loh. Nggak bisa pesta-pesta gitu doang, nggak bisa. oh Nggak bisa sekedar kambing satu atau 5 ekor Nggak bisa. ayam. Nggak disahkan Buat itu apanya? secara adat, nggak disahkan. oh Kalau kalau ada misalnya nggak sah, ada nih, Bang, aturannya. kalau misalnya nih ya kita sama-sama orang Batak, orang punya adat gitu ya, tapi kita orang nggak punya gitu bang, terus harus kita ngumpulin gitu bang sampai kita punya dulu dan baru menikah. Tidak juga Ya. seperti itu. Gini loh. Kalau memang benar-benar tidak mampu, ya acara gereja dulu, nanti setelah menikah ada lagi adat nanti dibuat lagi. Adat namanya sulang-sulang pahopu. Itu untuk membayar utang kita. Kita yang nggak berutang. Yang nggak berutang kita nanti sesudah tua, sesudah punya anak pun kita bayar adat kita lagi. Begitu loh. Jadi Emang sih kapan mau menikahnya? Nikahnya sama siapa? Ini Ma- bukan diskusi lintas agama guys, ini Iya, diskusi lintas marga ya. Ya. Lintas Ya, marga dan Ini lintas biar dijelaskan lebih asmara. dulu. Jadi kalau memang keadaannya nggak mampu, bisa nikah secara agama dulu, pernikahan sakral secara agama cukup, sudah lanjut berkeluarga, punya anak, punya cucu, nggak jadi masalah. Tapi yang namanya adat Batak dalam pernikahan itu diwajibkan harus dibuat, diwajibkan, tapi Oh, tidak berarti, Bang. secara cepat. Apabila nanti kita sudah punya ada duit, entah umur kita sudah tua, nggak jadi masalah. Tapi harus dibuat. Nah, itu intinya. Ada Iya, karena rencana dia nih. nggak berutang. Kayaknya Bang, ada maksudnya gini rencana nih ya. si Irma nih jadi si Dabutar ini. Berarti maksudnya gini bang, kalau misalnya kita nggak punya uang nih sekarang, tapi
saya mau menikah gitu. Nah, itu saya ngutang dulu, gitu pestanya. Kayak kita nikahnya di gereja aja dulu. Nah, kita udah jadi sah nih suami istri. Nah, Ya, di mana benar. kita udah ada uang, baru kita pesta gitu. Bisa. Iya, benar benar Iya, benar. benar Gitulah. kok. Ini bisa. Oh, sekalipun Karena kayak kita gini, udah tua. Iya, nggak jadi iya masalah. bisa Apa? bisa. Karena gini Irma, kalau nanti kamu nggak bayar utangmu, utang adatmu, anak-anakmu tidak akan bisa diadati juga, gitu loh. Susah nanti anaknya nanti nggak bisa Iya. bikin adat Jadi nanti kamu itu kalau harus misalnya bayar nggak dibayar. adat Orang supaya tuanya anakmu nanti bayar adatnya. tidak punya utang. Iya betul. Tapi tidak jadi paksaan, jadi cepat. Enggak. Apabila kita sudah ada duit nanti, suatu saat, bayar adat. Ah, gitu. Setelah itu selesai sudah. Nggak ada lagi tanggungan. Tinggal anak-anak kita nanti yang sudah nikah, berlanjut terus seperti itu. Tapi kalau orang tuanya Kalau belum bayar Bang, adat, kalau misalnya nih ya, saya nggak ada uang untuk melakukan hak adat. Nah, kira-kira kayak berapa tahun setelah menikah itu terus meninggal, gimana? Itu lain cerita lah. Itu bikin adat juga, tapi adatnya tuh udah lain lagi caranya. itu bisa juga. Tapi Minta ada izin. buat adat kayak pengganti sederhana gitu, nggak jadi masalah itu. Udah kayak minta izin aja lagi. Makan dia kalau seperti itu biasanya. Kayak Persahabian. kayak persetujuan dibuat sesederhana mungkin, nggak membebankan keluarga, bisa kok. Oh, karena kita kan kayak kita punya hutang adat, sedangkan hutang adat tuh kita harus ganti. Nah, kita kan nggak tahu umur kan, tiba-tiba kita meninggal. Nah, terus gimana tuh adatnya tuh? Diteruskan apa? Nanti anak-anak kita pun susah gitu untuk melakukan adat itu apa? Itu. Ini ceritanya gini. Apabila orang tua kita contohnya belum bayar adat, terus Ya, anakku contohnya nak nikah, langsung sekalian bayar adatnya. Bisa langsung disamakan di situ. Di adat anaknya, bisa. Nggak jadi penghalang. Itu Cuman kayak mahar itu bayaran emang itu. ya Kayak Irma mahar. baca typing kan. Emang kalau bayar adat tuh nikah bayar adat tuh sampai 200 jutaan, Bang. nggak juga. Nggak juga. Itu Maksudnya kayak tergantung pernikahan biasa lah, kayak di Sunda gitu. Kesepakatan masing-masing sih, mau meriah atau mau berapa senamuknya minta. sesuai kemampuan kok, enggak jadi paksaan harus bayar begini begini, enggak. Ya sederhananya apa yang mau disiapkan di dalam adat itu, contohnya resepsinya kira-kira daging babi 3 ekor. Ya kalau nggak mampu 3 ekor, 1 ekor. Yang penting sesuai dengan adat gitu nah ceritanya itu. Karena gini Irma, kalau contohnya ya, kamu udah nikah nih, setelah nikah baru bisa bayar adat. Adat yang kamu bayar itu tidak harus besar, contohnya mampu uangmu 30 juta contoh, ini contoh ya. Jadi yang kamu undang itu penasehat-penasehat atau ketua-ketua satu marga aja, nggak harus semua kumpulan itu gitu. Paling yang kamu utamakan itu kumpulan marga suamimu dari di kampungmu, gitu loh. Kecuali kamu punya duit banyak, baru kamu undang sekota Medan marga suamimu, bisa jadi gitu loh. Tergantung uang sih. Kota Medan ya. Baik, Sekota Contoh, banyak Medan. undangan, banyak pengeluaran. Ya kalau memang kamu mampu mengundang seluruh Indonesia ini yang semarga dengan laki, nggak jadi masalah. Kalau nyonya sudah Tapi- muter nanti kayak tapi- manggil apa lah, ini manggil akang. Tapi jangan salah lo Irma, nanti kau bikin pesta, mereka punya amplop itu loh. Iyalah. Pahi namanya. Sebenarnya Ada itu ulos lagi. bisa Ada ulos. bisa untung Ada- kamu dari situ. Karena apa? Amplop dari semua yang datang itu juga banyak juga. Berkepala juga, Iya. ada yang 100.000, ada yang 50.000. Tergantung ada yang 200, ada yang 500, tergantung keluarganya. Kadang Belum plus lagi- juga sebenarnya. Belum lagi Zaman sekarang, ulos bata zaman itu. sekarang 50.000 lah paling dikit amplop. Tapi kalau Paling di kecil Batak 50. sekarang ini paling kecil 50.000 amplop. Nggak Zaman ada sekarang. 20.000, 10.000. Nggak ada itu. 20.000 nggak ada lagi. Ada 2.000. Ada bawa Irma tuh beras kalau lagi. ngamplop itu 2.000, makanya nggak usah undang. Kalau orang Batak udah malu buat amplop Mana? 20.000, 10.000 udah malu. mana ada zaman sekarang kayak gitu. Ada itu. Irma. Ada. Irma 50.000 kalau aja ngamplop bikinnya udah malu. 2.000 50 paling aja gede udah Irma malu. 5.000, makanya Irma nggak mau diundang.
Gini loh Irma, gini loh. Kalau orang Batak itu bikin amplop, wajib dibikin nama loh. Karena semua undangan yang datang itu wajib ditulis nanti sama Irma. Masa saya nggak malu bikin 20.000? Minimal kan 50 sekarang. Irma, Kalau di tempat selamat malam, Irma. Kalau di tempat saya, Ya. udah rata-rata 100 Ya. sekarang. Amplop. Irma selama ini mau nanya nih, Irma komunikasi dengan Edis lewat DM TikTok aja. Bukan gini, sebentar. Maksud saya gini. Maksud saya gini, sebentar dulu. Ini seru nih. Kalau misalnya lewat TikTok jangan. Kalau pengen nomor WA-nya minta ke saya, itu maksud saya. Gimana sih? Yes. Malah kesana-sana. Orang Irma aja tadi ngambek. Nggak adanya dia cari Irmanya. Nggak ada loh. Siapa tahu pengen nomor WhatsApp-nya minta ke saya, itu maksud saya. Kalau nggak Di mau, situ satu marga aku loh Kak Irma. Ini marga Sidah Putar semua ini. Aku marga Sidah Putar. Ada marga Sidah Putar di sini. Ada teman semarga Edis banyak di bawah ini. Ada. Jadi saya takut. Enggak pakai marga, Bang. Aku orang Toraja. Panggil Akang lah aku nanti. Kalau umpamanya si Irma jadi Nyonya Sidah Putar. Akang. Panggil kakak ya. Iya, Kakak Akang. Kalau Irma. Kak Akang. Gimana Kak Irma katanya nanti. Ih, tapi Medan tuh luas kali ya Bang. Medan tuh kota terluas nomor 3 ya. Berarti rame ya. Iya nomor 3. Ada di situ tuh. Udah kayak kota metropolitan sih. Udah nomor berapa ya? Nomor 3. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Padat di Medan tuh. Macet, sering macet di situ. Jadi kalau apa nggak usah mikir-mikir 2 kali, Irma. Gaskan aja. Gaskan aja. Gaskan apanya Bang? kalau pingin Ada. pingin nomor WA-nya DM saya nanti. Gitu. Kalau Ya. ini ya, menurut kalian alamat kan rumahnya Medan. Kalian nggak kan sampai nih nanya. Irma mau nanya nih, bentar nih, turunin juga nih ya, nggak teratur kan? Masih mau diskusi nggak? Mau diskusi nggak? Gitu. Mengedis gitu ya. Nekat Kayak yang nyata. Irma mau nanya nih ya. Menurut kalian kan orang Medan ya. Nah, kalian pandangan kalian terhadap orang Sunda tuh kayak gimana? Orang Sunda sih kalau saya dulu ya, saya memandang orang Sunda itu lemah lembut. Dulu malah cita-cita saya pengen punya istri orang Sunda malahan. Nggak tahu ya teman yang lain ya. Memang ciri khas orang Sunda lembut. Memang kuakui lembut orangnya. Karena Tapi Bang kayak orang sana tuh ya, maksudnya memandang orang Sunda tuh kayak gimana pandangannya, kayak nggak bisa dijadikan istri kah, nggak bisa ini kah gitu. Ada nggak sih pikiran ke situ? Kayak pandangannya ke arah situ ada nggak? itu masing-masing loh Irma. Kalau saya pribadi sih nggak pernah memandang seperti itu. Bagi saya ya yang saya suka ya, yang saya kagumi dari orang Sunda itu ya lemah lembutnya itu loh. Saya dulu pernah sempat pacaran sama orang Sunda soalnya di Jakarta. Iya. Begini. Kalian ya, Saya jawab, Irma Bang, ngeliat awas Bang, ya istrinya perbedaan. monitor di bawah tuh. Istrinya Nih, monitor Irma. di bawah. Irma nih ngelihat perbedaan orang Sunda sama orang cewek Batak nih ya. Kalau cewek Batak itu Irma lihat itu dia itu nurut, terus dia itu pekerja keras, tahu Irma. Karena apa nih ya, Irma itu punya tetangga Irma ini orang Muslim. Nah dia ini orang Batak, dia ini Kristen tapi dia masuk Islam ikut suaminya ini kan. Nah dia ini Bang tahu nggak,
sehari-harinya tuh di rumah, beberes rumah aja sampai rumput-rumput itu semuanya dicabutin nih sama dia, tahu nggak? Rajin. Terus dia tuh nggak rewel kayak orang Sunda nih ya. Kalau kayak Irma nih ya, misalnya ikut sama suami Irma kan agak jauh ya. Mungkin kayak pengennya pulang kan, pengen pulang terus kan beberapa hari pengen pulang. Nah kalau dia enggak bang, kalau orang Bataknya enggak, dia betah di rumah itu. Irma selalu lihat gitu, kayak orangnya tuh panas terik ya, sekitar jam 12-an atau tengah satuan, nyabutin rumput. Kalau cek mata tuh galak-galak aslinya. Kayak kita yang orang biasa nih ya, orang sininya gitu. Kayak, ih, dia ngapain gitu kan. Rumahnya besar karena emang si anaknya ini anak kepala desa gitu kan ya bang ya, anak lurah gitu lah. Jadi rumahnya tuh memang besar, tapi dia tuh tinggalnya suami istri sama anaknya, sekarang kedua orang tuanya udah meninggal kan. Jadi si cewek ini ikut masuk muslim, masuk Islam, ikut sama suaminya. Nah tiap harinya tuh yang saya lihat gitu, kalau saya selalu melihat, kan dipanggilnya Kak Butet tuh, beberes aja gitu bang, tau nggak? Nah terus saya lihat-lihat nggak pernah pulang ke Medan. Maksudnya kayak Lebaran, kayak apa Natal gitu, nggak adanya dia pulang. Apa nggak kangen gitu ya? Apa emang udah jiwanya tuh kayak kuat gitu ya? Oke, Tapi kalau kalau Kak orang Irma, Sunda, nih bang, kalau orang Sunda enggak. Ya contohnya kayak kita nih ya, ikut nih, saya ikut suami misalnya tinggalnya di Medan. Itu pasti saya pikirannya pengen pulang terus. ini kalau saya jawab, tadi kan Irma nanya, menurut Heeh. menurut kalian seperti apa orang Sunda gitu ya? Karena saya kan lama tinggal di Bandung ya, lebih 5 tahun dari sana. Tapi ini pendapat saya pribadi ya, pendapat saya pribadi. Kira-kira Irma setuju nggak? Kalau menurut saya pribadi, mohon maaf nih, menurut saya kalau perempuan Sunda nggak setia, itu menurut saya Enggak pribadi nggak enggak setia. Setuju setia. nggak? Iya. Kalau dilihatnya sih memang banyak yang nggak setia, tapi itu ke pribadi masing-masing. Tadi saya bilang, Masing-masing. Enggak. Kita nggak bisa menghakimin kayak gitu semua. Enggak. Itu tergantung orangnya. Nanti kesan nanti kita kayak apa nanti. Enggak semuanya gitu. Pasti ada yang setia juga kok. Banyak kok yang setia. Iya, ada yang setia. Itu tergantung individu orangnya masing-masing. iya kan pendapat saya pribadi saya bilang. Iya, iya tapi kalau dilihat sih memang ya banyaknya yang seperti itu, yang nggak setia. Karena kalau orang Sunda nih kebanyakan gimana ya Irma mau ngomongnya ya, kayak kebanyakan gaya bang, tahu nggak sih? Jadi dia itu kayak kalau hidupnya susah nih malu kan sama tetangga gitu, apalagi punya suami tapi hidupnya susah gitu. Pasti dia tuh kayak udah pikirannya tuh ngelihat tetangganya yang lebih tuh dia itu pengen berharap gitu juga gitu. Paham gak sih yang Irma maksud bang? Paham. Man lebih Jadi mengutamakan gaya lah. jadi Ibaratnya jadi kebanyakannya gini, kalau misalnya nih ya tetangganya kaya gitu, tapi dia punya suami. Nah, dia itu bukan berusaha untuk bagaimana caranya agar saya kaya bersama suami saya gitu kan, berusaha. Tapi dia itu berusahanya mengganti suami. enggak semua ya ada. Kok teman aku banyak Sunda setia. Saya Irma, saya di Bandung itu tinggal 7 tahun lebih. Jadi ya itu pendapat saya pribadi tadi yang saya sampaikan. Gitu. Ya, iya, kebanyakannya ya seperti itu, Bang. Dia itu bukan kayak saya nih pengen hidup saya bahagia gitu. Bukan bersama suami saya, bagaimana caranya saya ini bisa bahagia bersama suami saya kan kalau yang otaknya waras gitu ya. Nah kan di situ sama-sama bekerja keras gitu ya, bagaimana caranya merubah nasib agar lebih baik. Tapi ada cewek juga yang kayak, lo masa gua nih udah lu nikahin tapi kok lu nggak ngusahain banget buat gua, malah lu ngajakin gua hidup sengsara. Ya bukannya si cewek ini mau berusaha bang, tapi yang dia usahakan itu mengganti suami.
Yang diganti Tapi itu gini ya, suaminya, Bang. tapi bagi orang Batak, orang Sunda itu sangat spesial, terutama perempuan Sunda. Alasannya apa? Karena ada lagu Batak judulnya Marburu Sunda. Nah itu masalahnya. Jadi burung Sunda itu sangat spesial bagi orang Batak. Sampai ada lagunya Marburu Sunda. Nah itu Irma. Kayak mana kau bang? Tadi aja kau bilang tadi bang Wajah Sumut nggak setia, terus ini lagi. Loh itu kan pendapat saya pribadi. Kan tadi saya bilang orang Batak sangat boru Sunda itu bagi orang Batak itu spesial bagi lajang-lajang Batak. Karena kenapa? Karena sampai ada lagunya Marburu Sunda gitu loh. Jadi sangat standar spesial itu. ganda kau bang. Jadi standar ganda. Beda kalau pendapat pribadi ya kan. Pribadi beda lah. Itu kan pribadi saya. Karena saya 7 tahun lebih tinggal di tanah Sunda. Di tanah Pasundan gitu loh kan. Itu wajar aja sih Bang. Kalau itu kan pendapat pribadi masing-masing. Kalau saya sih saya pribadi ya. Yang saya suka dari perempuan Sunda itu ya yang pertama tadi lemah lembutnya itu loh, tutur sapanya itu loh. Kalau masalah setia atau enggak, ya enggak bisa kita klaim orang Sunda itu enggak setia. Pasti banyak juga yang setia. Ya kayak dibilang Irma, tidak menutup kemungkinan banyak juga yang istri yang tidak tahan dengan suami melihat keadaan tetangga, jadi ganti suami gitu. Intinya Itu bang, oke-oke aja. bang. Iya kan Irma kan? Intinya lah bang ya kan setiap daerah itu. Mau diputar Orangnya lagu macam-macam. Marburu Sunda, Irma. Biar diputar abang ini Marburu Sunda, lagu Batak itu. Cek aja di Google itu. Iya. Iya Irma, iya dengar sendiri aja. Irma dengar sendiri aja, cek di situ Marburu Sunda. Udah dapat Nah, itu. perbedaan cewek Sunda sama Batak tuh, cewek Sunda ini rajin dandan, cantik dia. Dia kalau penampilan dia dijaga. Kalau beda kalau orang-orang Batak, cewek Batak kalau udah nikah jarang tuh jaga fisik lagi dia tuh. Yang dicarinya tuh uang lagi yang kejarnya tuh. Betul. Iya, Karena Batak itu, bener. karena cewek Batak itu mengutamakan ekonomi keluarga, mengutamakan anak-anak gitu loh. Jadi dia meninggalkan masalah dandanan itu ditinggalkan itu. Kecuali sudah sukses ya. Kalau sukses baru. Perbedaannya di situ. Iya, Irma yang ngeliat ya, iya emang kayak gitu sih kebanyakannya kayak gitu, kayak cowok sana tuh cowok Batak tuh dia tuh pekerja keras. Nah tapi kalau cowok Sunda, orang-orang Sunda itu dia itu kayak lebih mementingkan kepenampilan Bang. Iya, Itu betul. jadi kayak misalnya nih abang nih kan orang Batak, nah nikah misalnya sama Irma nih orang Sunda, nah kayak kehidupan abang tuh penampilan abang semuanya apa itu kan Irma yang ngurus gitu, Irma yang mau gitu, jadi kebanyakannya ceweknya gitu yang ngurusnya si cowok ini gitu. Nah terus banyaknya orang kalau kita nih nikah terus kayak 5 tahun, 6 tahun nggak ada perubahan kayak hidupnya kayak gitu-gitu aja. Itu tuh kayak cepet bosen gitu, Bang. Ganti suami gitu. Jadi saya beberapa kali Diizinkan deh rumah kalau diizinin ya kan memang. Tapi kalau orang takut dengan takut dengan ajarannya kan pasti setialah. saya beberapa Ya, itu kan kali kita kan orang seperti itu. Muslim ya, tapi kan kalau udah di Kristen kan enggak ganti-ganti kayak Iya, gitu kan. karena kalau di Kristen itu cukup menikah 1 kali aja udah. Saya beberapa kali pacaran dengan orang Sunda, jadi apa yang dibicarakan oleh Irma saya begitu paham lah. Saya paham lah ya kan. Tunggu potong lu. Iya. Ini typing orang ini kenapa sih sama si Andre ini? Ini siapa sih si Andre? Enggak tahu Dari tadi, lo dari Bang tadi. Andre. Ini kenapa emang si Andre ini? Bang Ada Andre seribu di ini bawah Bang itu, Andre. Dari tadi saya baca Andre semua dari tadi. Iya, dari tadi orang ini bahas-bahas si Andre. Ini siapa sih sebenarnya? Coba ditanya dulu. Bang Andre Andre. siapa? Siapa? Typingnya di bawah. Halo. Kadrun itu. Iya. Kadrun. Ini Bang Andre ini yang nggak terima Irma itu naik ke tempat Bang Edis, katanya
menjelek-jelekan Islam. Kalau mau pindah agama, Irma teh pindah aja katanya, tapi nggak usah menjelek-jelekan Islam. Ya kan Bang Andre? Ya terus hubungannya apa? Ya, terus kan Irma tanya sama Bang Andre. Nah, kalau misalnya Bang Andre bilang Irma itu menjelek-jelekan Islam, apa yang Irma ucapin, yang Irma bilang jelek-jelekin itu di mananya? Iya, kalau mau curhat itu jangan bilang nama agama. Bang Andre, dengerin dulu Bang Andre. Coba Bang, kalian ada yang mampu membantah argumen Edis. Kalian nggak akan seperti ini Bang. Kenapa nggak nanya sama Bang Edis tuh? Kalau memang kau bisa bantah argumennya. Bang Edis, Ngapain kau marah-marah sama Edis? udah 3 tahun saya naik di Komalang nggak mau, udah naikin aku. Iya. Mana nggak mau, kamu yang nggak mau. Ini perasaan yang kemarin malam ini nih ya, yang kemarin waktu pertama kali Irma live itu ya, Mas ini juga orangnya. Iya, Kamu salah iya, sama yang perasaan lain. Bang Andre, Iya. perasaan Irma tuh nggak pernah kayak ngomongin agama, apalagi ngomongin Islam. Iya, Irma kan betul. cuma ngomongin diri Irma sendiri. Nah, kalau misalnya Irma ngomongin Islam itu, maksudnya gini loh, Bang Andre. Irma nih memperjelas aja kan, Bang Andre selalu bilangnya Irma ini Kristen kan. Irma ini oten, Irma ini settingan, Irma ini dibayar, ya kan. Nah, di sini kan Irma kan tuh udah menjelaskan berkali-kali kalau Irma ini Muslim, Bang. Irma ini Islam. Tapi abang yang selalu fitnah Irma bilang Irma ini oten, Irma ini settingan, Edis tuh bayar Biasa. Irma untuk pengakuan, ya kan? Aduh, Ya kan di sini kan kepanasan. Irma udah ngasih tahu kalau Irma nih Islam. Terus Bang Andre malah bilang kalau Irma nih ngejelek-jelekin Islam. Kalau Irma ngejelek-jelekin Islam maksudnya kasih tahu obrolan Irma yang mana yang dibilang Irma tuh menjelek-jelekan Islam. Nah, di situ Irma tuh ngomong tentang diri Irma sendiri. Ya kalau misalnya ngomongin tentang Islam, ya karena Irmanya kan orang Islam, Bang. Ya kan, Irmanya kan orang Islam, Bang Edis kan naikinnya yang Islam. Ya jadinya kan tahunya ya Islam. Coba Enggak Bang lah, Andre. kalau kamu Islam bukan kayak gini caranya. Andre, Terus harus gimana lagi caranya? udah tahu kau Bang Edis itu, Andre, Bang Edis itu roomnya itu debat antar agama. Kenapa kau nontonnya di situ Bang? Iya, kenapa kau ke situ nontonnya? Lalu kau salahkan orang. Seandainya kau pintar Bang Andre, kau naik patahkan argumen Edis itu. Nggak ada, Edis Jangan itu kau dia salahkan cuman Edis. lawak-lawak salahkan lucu-lucu Irma. aja. Nah, Kalau terus ini kalau nggak ada lawak gimana? Kalau kau memang gitu. dibilang 13 tahun belajar agama, baca Al-Quran aja dia nggak Buktinya pandai. Bang, bukti yang framingnya itu orangnya, dengar nggak ada dulu Bang ilmu. Andre. Buktinya Bang, nggak ada satupun dari kalian orang Islam yang mampu mematahkan argumen dia. Bukan nggak bisa mematahin, orang itu menganggap Udah dia itu berapa sebagai tahun? lucu-lucuan Dengar dulu aja. Bang Andre. Ini Udah berapa enggak, tahun Bang Nggak Edis ada itu? ilmu buat apa? dari cara ngomongin Kau orang yang nggak ada ini ilmu agak. Bang, kau yang nggak ada ilmu. Karena semua yang diucapkan Andre, itu ada dalilnya, ada dasarnya. Kamu Andre ini Nggak kurang ngawal. awal, kurang awal Andre. Andre kurang Sebentar awal. dulu, sebentar dulu kawan-kawan, sebentar. Andre di mana coba? Coba tunjukkan satu aja. Satu aja. Nah, Kan on dia tuh. Botol dia. Oh, itu kau arti sekarang ngomong Begitulah diskusi Irma mengenai adat Batak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Silahkan komentar di bawah, bagikan ke rekan-rekan Anda, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya.